Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Pembalap Yamaha Toprak Razgatlioglu tidak mau pindah ke MotoGP meski telah menjadi juara dunia WSBK 2021. Hal itu dikarenakan ia menganggap lingkungan di MotoGP membuatnya tidak nyaman. Itu ia rasakan ketika masih mengikuti ajang Red Bull Rookies Cup pada 2013 dan 2014 silam. Saya suka dengan lingkungan di sekitar pedok WSBK. Saya akan tetap berada di sini untuk setidaknya 2 musim lagi. Setelah itu baru kita lihat keadaannya. Saya pribadi suka di WSBK karena semua terasa seperti keluarga. Saya tidak terlalu suka pedok MotoGP karena terlalu besar. Saya pernah 2 tahun berkompetisi di Red Bull Rookies Cup dan berjumpa orang yang tak terlalu saya sukai. Dikutip dari Motosan, Lorenzo mengakui bahwa ia bangga mengalahkan Rossi saat dirinya dan Rossi masih menjadi pembalap MotoGP. Menurutnya, ia adalah orang yang pertama dan terakhir yang mengalahkan Rossi secara setara. Saya adalah orang pertama dan terakhir yang mengalahkannya dengan setara. Pada saat itu dia memberi Yamaha ultimatum. Untuk kebanggaan tahun berikutnya adalah Ducati. Vale berubah secara radikal. Dia kembali dengan lebih rendah hati. Tetapi dia ingin menang dan sedikit demi sedikit dia datang dan finish di depan saya di kejuaraan. Diketahui CEO With You Matteo Ballerini mengucurkan dana segar senilai 5 juta euro kepada tim MotoGP R&F Yamaha milik Razdan Razali. Demikian yang dikutip dari Speedweek. Jika dikonversi ke nilai rupiah, maka itu sekitar 80 miliar rupiah. Angka yang fantastis untuk ukuran With You yang belum sangat populer selama ini. Yang pasti kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak bahwa nama With You ditempatkan pada posisi paling depan untuk nama tim. Saya memang tidak bisa menaikkan anggaran seperti halnya Petronas. Itu jelas, jumlahnya kurang lebih 5 juta euro. Saya memberitahu mereka anggaran saya dan bertanya apakah mereka akan menjadikan With You sebagai sponsor nama tim MotoGP untuk jumlah ini. Kepada Motosan, pembalap Gresini Racing Enea Bastianini mengaku siap tampil lebih ngegas di MotoGP 2022. Bisa mendapat senjata motor baru dari Ducati. Senjata baru yang dimaksudkannya adalah Ducati mampu tetap melesat meski sesi tes Jerez digelar dalam kondisi cuaca yang buruk. Dibandingkan dengan yang lama, Ducati ini lebih baik di segala sisi, baik saat masuk dan keluar tikungan, jelas berbeda. Sebenarnya butuh 2 sesi untuk memahaminya. Tapi pada akhirnya masih Ducati dengan DNA yang sama. Ini sangat menyenangkan. Mengingat bahkan dalam kondisi cuaca berangin saya masih bisa bersaing. Usai meraih juara dunia WSBK di Mandalika lalu, Toprak pun memiliki opsi untuk menggunakan nomor start 1. Usai berkonsultasi dengan Kenan Sofuoglu selaku manajer dan mentornya, maka mereka akan menggunakan nomor start 1 yang selama ini dipakai Jonathan Rea. Alasan Toprak mau menggunakan nomor 1
yakni sebagai sebuah kebanggaan dan memang di Yamaha tidak ada yang menggunakannya. Saya berbicara dengan Kenan. Di Yamaha saya tidak melihat nomor 1. Jadi saya pikir sudah waktunya untuk menggunakan nomor 1. Miguel Oliveira hanya berada di posisi ke-14 saja dalam klasemen akhir MotoGP 2021. Motornya RC16 tidak lagi bertaji seperti seri-seri awal MotoGP. Ketidakpuasannya masih berlanjut, yakni terjadi saat pengujian di Jerez beberapa waktu lalu. Waktu terbaiknya tertinggal 1,2 detik dari Bagnaia. Kondisi ini yang kemudian dikritisi oleh Miguel. Ia pun menginginkan perubahan karakter mesin dari RC16. Kami harus mengubah karakter motor agar bisa bertarung kompetitif. Ada beberapa aspek penting dalam program kami, dan kami sampai pada kesimpulan yang baik. Saat ini kami belum memiliki paket final. Kami berharap informasi ini dapat digunakan di pabrik untuk melakukan perubahan agar memiliki program yang baik untuk tes Sepang. Joan Mir tampaknya enggan memperpanjang kontraknya di tim Suzuki. Diketahui kontraknya akan berakhir pada 2022. Kepada Motorsport, ia pun menyebut ada 2 syarat yang bisa mempengaruhi keputusannya untuk bertahan di tim Suzuki. Pertama, Joan Mir meminta Suzuki untuk mengatasi masalah pada motor GSX-RR. Kemudian syarat kedua yang menjadi pertimbangan Joan Mir untuk memperpanjang kontrak adalah faktor manajer. Tentu saja manajer tim akan memegang peran penting dalam pengambilan keputusan saya. Siapapun yang datang jangan sampai merusak harmoni dalam tim. Saya bisa mengutarakan pendapat saya tentang itu kepada Sahara. Saya tidak memutuskannya. Saya yakin bahwa opini saya akan diperhitungkan. Dan saya juga berpikir bahwa dia tahu apa yang dilakukan. Aki Ajo sebagai bos tim Red Bull KTM Ajo menjawab tuduhan Raul Fernandez soal ucapan emosionalnya yang menyebut bahwa manajemen tim tidak membantunya untuk meraih juara dunia Moto2 tahun 2021 ini. Tidak ada pertengkaran. Dapat dimengerti jika seorang pembalap berpikir itu tidak berjalan dengan baik. Siapapun yang tidak memenangkan kejuaraan dunia mencari penyebab dan alasannya. Itu normal terjadi bagi runner-up untuk kecewa, terutama setelah satu musim seperti ini dan setelah lebih kuat dari juara di balapan tertentu. Dikutip dari Speedweek, Francisco Guidotti dikabarkan meninggalkan tim Pramac Ducati dan pindah ke tim KTM. Sedangkan Mike Leitner tidak lagi menjabat sebagai manajer balap KTM. Ia akan berada di posisi lain di tim KTM. Saat dikonfirmasi kepada Paolo Campinotti selaku bos dari Pramac Racing, ia mengaku baru tahu soal kabar tersebut. Campinotti pun membocorkan bahwa sebelumnya Guidotti sempat menolak tawaran Suzuki untuk menjabat sebagai manajer di tim Suzuki. KTM adalah pabrikan yang paling kecewa dengan musim MotoGP 2021. Oleh karena itu, pabrikan KTM memutuskan untuk mengubah sesuatu di dalam garasi dan mengambil bagian dari Ducati, yakni Francisco Guidotti. Sementara itu, mantan insinyur Ducati Fabio Sterlacini yang tiba di Mundelving pada Juli 2021 akan dipromosikan menjadi kepala teknologi MotoGP untuk menggantikan posisi Mike Leitner.
bersama para teknisi papan atas seperti Trayek, Resi, Marco Bertolatti, dan sebagainya. Kini ia membentuk komite manajemen teknis untuk pengembangan MotoGP. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. No regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt.